Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana karena kebaikan Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga, meskipun sampai saat ini masih kita lakukan di keluarga kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, Engkau senantiasa memberikan kasih setiamu buat kami, sehingga saat ini kami masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga, meskipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Namun Tuhan, semua ini tetap menambah semangat kami di dalam kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 69. Kita pujikan bait 1 dan 2. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarto. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kami tak henti-hentinya menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, di mana Engkau juga tak henti-hentinya memberikan firman-Mu buat kami. Tuhan, kiranya firman-Mu senantiasa dapat
kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami menyadari sepenuhnya bahwa di hari-hari yang telah kami lewati, banyak sekali di sana kami melakukan dosa-dosa yang sangat mendukakan hati-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami dan sucikan hati kami, karena firman-Mu suci adanya dan sempurna adanya. Untuk itu Tuhan, sekali lagi sucikan hati kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu hari ini. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kiranya apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Tuhan Yesus yang baik, untuk itu sekali lagi Tuhan, kiranya Engkau senantiasa kuasai ruangan ini, kuasai hati kami masing-masing Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak lalu begitu aja, dan kiranya firman-Mu benar-benar dapat kami jadikan sebagai pegangan di dalam kami mengikut Engkau. Terlebih Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami. Oh Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, semua hanya kuserahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan memakai Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, kita pujikan bait 1 dan ketiga. Isining kabar kabinyahan. Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga saat ini. Saya masih sangat berharap bahwa panjenengan semua senantiasa dalam keadaan yang sehat. Mari saat ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan kita saat ini ada di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10 akan saya bacakan untuk kita semua. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya,
terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ada seorang pengkhotbah yang telah membeli sebuah sepeda motor untuk mendukung pelayanannya. Pada suatu hari dia membonceng istrinya dalam sebuah pelayanan. Di perjalanan lalu terjadi tabrakan yang kemudian menyebabkan keduanya jatuh terlempar. Setelah terbangun, pengkhotbah itu membangunkan motornya. Sedangkan istrinya yang sedang mengerang kesakitan pun terabaikan. Melihat perbuatan si pengkhotbah ini, istrinya lalu marah dan berkata, "Dasar bapak tidak berperi kemanusiaan. Khotbah saja yang indah. Masa saya yang sudah kesakitan begini kok tidak diperhatikan?" Lalu jawab pengkhotbah ini kepada istrinya, "Bu, jiwamu kan sudah lunas dibayar dengan adanya pengorbanan Kristus. Sedangkan motor kita ini loh masih kredit dan belum lunas." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, materi memang bisa memabukkan siapa saja orang yang tidak memiliki pegangan yang kuat. Cerita tadi sebenarnya sebuah cerita gurauan yang kalau kita hayati betul bisa saja terjadi. Orang bisa melakukan apapun demi melegalkan tindakannya yang didasari oleh keinginan untuk hidup dengan berkelimpahan. Bahkan tidak jarang kita melihat orang berjualan ayat demi bisa menjadi konglomerat. Terlihat seolah-olah apa yang disampaikannya itu sesuatu yang baik, berhikmat, sangat rohani sekali. Namun isi sebenarnya adalah mencari keuntungan pribadi. Kami, para pendeta, para pengkhotbah, pelayan, bahkan yang lainnya pun harus berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam godaan ini. Kalau kita berbicara tentang berjualan ayat maksudnya. Akan tetapi lebih daripada itu, kita semua memang harus waspada dalam menjalani hidup supaya tidak terjerumus ke dalam sikap cinta uang atau materi. Rasul Paulus dalam suratnya juga hendak mengingatkan Timotius dan semua jemaat agar bisa memiliki sikap atau rasa cukup, tidak kemudian merasa kurang, dan kurang. Sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam keserakahan. Cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Rasul Paulus menggambarkan kecukupan itu dengan makanan dan pakaian. Tadi di ayatnya yang ke-8. Artinya bahwa kebutuhan pokok kita sehari-hari itu kalau kita syukuri, kita merasa cukup di sana, maka kita pun bisa hidup dengan baik. Kalau orang tidak memiliki rasa cukup, seberapa banyak pun yang ia miliki, yang ia dapatkan, tetap saja akan merasa kurang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, keserakahan memang sangat berbahaya. Contohnya saja di ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan bahwa orang yang ingin kaya, artinya yang sangat bernafsu dan mencondongkan hati mereka pada kekayaan dunia ini, bahkan bertekad untuk memilikinya, kemudian mereka menjadi tidak peduli apakah cara yang dipakai itu benar atau salah, maka orang yang demikian ini akan terjatuh dalam pencobaan, terjatuh dalam jerat. Perlu kita sadari bahwa Rasul Paulus sebenarnya tidak berbicara tentang bahaya orang kaya,
Tidak, tetapi orang-orang yang ingin kaya, yang menempatkan kebahagiaan mereka dalam kekayaan dunia, yang serakah secara berlebihan, yang begitu bernafsu dan menggunakan kekerasan untuk memilikinya. Makanya Rasul Paulus menegaskan bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau kita pikir dosa apa yang tidak akan menyedot manusia oleh karena cinta uang, rasa-rasanya cinta uang dapat membuat manusia melakukan dosa apapun. Bahkan banyak orang yang rela meninggalkan imannya demi uang. Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukan dalam rangka supaya kita membenci uang, bukan. Karena bagaimanapun juga kita memerlukan uang untuk transaksi kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diingat ialah orang mungkin memiliki uang, tetapi tanpa mencintainya. Karena jika mereka mencintainya dengan berlebihan, nah itulah yang akan mendorong mereka kepada segala kejahatan, kita kepada segala kejahatan. Maka kembali kepada pesan untuk kita semua diajak untuk mencukupkan diri dengan segala apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita boleh punya harapan, punya keinginan tentang hidup yang makmur, keinginan untuk punya ini dan itu. Tetapi jangan sampai kita kemudian menjadikan keinginan-keinginan itu sebagai alasan untuk tidak mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima hari ini, walaupun mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Tidak merasa cukup dengan apa yang kita punya, ini bahaya. Oleh sebab itu mari kita belajar mencukupkan diri. Karena walau sampai kita punya jet pribadi sekalipun, kita tidak akan pernah bisa merasa cukup kalau kita sendiri tidak menanamkan perasaan itu di dalam hati kita. Sama halnya dengan begini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Saat-saat ini kan saudara-saudara kita umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Kalau berbicara tentang puasa, apakah yang bisa mengobati rasa haus dan dahaga? Pastinya adalah air minum. Nah, apakah harus air yang jumlahnya selaut atau cukup segelas dua gelas untuk bisa mengobati rasa dahaga, rasa haus? Bapak Ibu Saudara, jika air yang sedikit itu dapat menyelamatkan kita dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih, bahkan air yang lebih banyak, yang barangkali justru dapat membuat kita tenggelam. Maka mari selalu belajar untuk cukup dengan apa yang kita miliki saat ini dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang masih kita terima sampai saat ini. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melakukan sabdanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan persembahan kita hari ini diiringi dengan memuji nama Tuhan memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 163, Kawula Bombong. Terbe
angkan mangku pengajeng-ajeng mangko kula aturkan ingkang kawula gadahi nadyan tang timbang layan berkah ingkang paduka parenggan nanging kula sumedya katurken kalayan legowo jer punika sadaya damel rena paduka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita sudah mengaturkan persembahan, memuji nama Tuhan, dan saat ini kita tiba saatnya masuk dalam doa syafaat dan penutup. Untuk itu, mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami kembali mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Engkau juga sudah pimpin kami di dalam kami melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa, kiranya semua yang kami lakukan benar-benar berkenan di hati-Mu. Oh Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersama-sama mau menaikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan bangsa kami yang sampai detik ini Tuhan masih mengalami berbagai macam masalah, baik itu bencana alam, masa pandemi COVID-19, dan masih banyak sekali Tuhan permasalahan-permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini bisa kembali menjadi aman, tentram, dan damai, karena kasih kuasa-Mu saja. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga di pelosok desa, Bapak Kepala Desa. Bapak, kami serahkan semua para pemimpin kami ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kesehatan, kekuatan, serta roh kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga para pemimpin kami bisa memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Engkau. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah Engkau sebar di seluruh muka bumi ini, khususnya yang ada di GKJW Jemaat Cangkring. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan selaku Kepala Gembala Sidang di sini. Bapak, kami percayakan sepenuhnya Bapak Pendeta Penatua Diaken selaku rekan kerja-Mu, kiranya senantiasa Engkau berkati kesehatan kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Kiranya semuanya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program-program jemaat yang sudah dicanangkan, kiranya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu di GKJW Cangkring ini Tuhan, kiranya di dalam kami hidup berjemaat senantiasa Engkau berkati kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau berkati kesehatan kekuatan di dalam menjalani masa tuanya, tetap setia kepada Engkau saja. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan Tuhan, kiranya Engkau berkati kesehatan kekuatan, Engkau berkati kepandaian dan kecerdasan-Mu Tuhan, terlebih Engkau berkati kesuksesan, sehingga para anak-anak kami kelak apa yang dicita-citakan bisa diraihnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang ada di GKJW Cangkring ini Tuhan. Kami berdoa untuk
para muda-mudimu yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga berkati pekerjaan dan Engkau berkati sesuai dengan bakat dan talenta yang ia miliki. Terlebih muda-mudimu yang mencari pasangan hidup, juga Engkau berkati pasangan yang sepadan dan seiman. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mengaturkan persembahan kami yang mana berupa kepingan rupiah. Toh walaupun hanya sedikit Tuhan, kiranya Engkau pandang dengan ketulus ikhlasan kami di dalam kami mempersembahkannya, dan kiranya persembahan ini dapat menambah kelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Terlebih Tuhan, untuk yang mengelola persembahan ini juga senantiasa Engkau berikan roh kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kiranya persembahan kami juga bisa menjadi sarana untuk pelayanan di GKJW Cangkring ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah ini, dan Tuhan, kami hanya senantiasa memohon kepadamu bahwa Engkau senantiasa menyertai dan melindungi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam kasih-Mu kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan kembali memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 346 bagian A. Kita pujikan bait 1 dan 3. Ndedonga lan makarya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara-saudara semua untuk hidup dengan rasa cukup dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.